Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Fisika. Di sini kami akan melakukan percobaan virtual lab hukum Ohm. Dengan tujuan percobaan yaitu untuk menyelidiki hukum Ohm. Nah, di sini bunyi hukum Ohm sendiri itu ialah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Nah, baiklah, di sini kita akan pertama-tama itu kita akan belajar tentang kaitan antara beda potensial kuat arus dan hambatan pada suatu rangkaian. Nah, nanti kita juga akan belajar hukum Ohm sendiri ya. Nah, di sini kita mulai saja dengan menggunakan alat-alat dari virtual lab itu sendiri. Nah, kita bisa juga menggunakan ini untuk membuktikan kaitan antara beda potensial kuat arus dan hambatan pada suatu rangkaian. Ya, mari kita susun terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai percobaan hukum Ohm ini. Nah, di sini sudah ada alat-alatnya ya. Nah, pertama itu siapkan kabel. Ya, kabel terlebih dahulu, setelah itu susun baterai. Nah, di baterai ini tuh kita bisa ambil tegangannya. Nah, sementara itu kita pasang 9 volt dulu. Nah, setelah itu kita susun lagi rangkaian kabel tadi. Nah, kemudian saklar sebagai pemutus atau penyambung rangkaian. Terus kemudian kabel lagi. Nah, kita itu bisa menggunakan lampu. Nah, lampu ini tuh bisa ngukur hambatannya. Sementara kita pasang 10 ohm dulu. Setiap rangkaian listrik itu hambatannya. Kenapa harus ada hambatan? Nah, untuk bisa mengontrol banyaknya arus yang masuk ke peralatan tersebut. Terus kita ke kabel lagi seperti itu ya. Nah, kita pakai ampere meter dulu untuk mengukur berapa sih kuat arus yang masuk. Tinggal kita sambungkan di sini ya. Nah, kita sambungkan. Kita pakai juga voltmeter untuk mengetahui berapa tegangannya. Ya, kita cocok-cocokkan dulu ya. Biar tahu berapa tegangannya gitu. Nah, di sini kan arusnya tadi masih 0 ya. Nah, itu arusnya masih 0 itu di situ ya. Mengapa masih 0? Ya, karena belum dinyalakan saklarnya. Nah, kita nyalakan. Nah, sekarang sudah nyala kan? Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketika tegangannya 9 volt, kemudian hambatan pada lampu 10 ohm, ternyata arusnya itu 0,9 ampere. Oke, kita lanjut. Nah, jika saya perbesar tegangannya atau beda potensialnya, apa sih yang terjadi dengan arusnya? Nah, di sini saya perbesar menjadi 13 volt ya. Nah, 13 volt dengan hambatan yang sama yaitu 10 ohm. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu ternyata kuat arusnya menjadi 1,3 ampere. Kemudian, jika saya perbesar lagi menjadi 20 volt, apa sih yang terjadi? Nah, arusnya itu menjadi 2 ampere. Dan di sini kita bisa simpulkan bahwasannya semakin besar tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian, maka kuat arusnya itu juga akan semakin besar pula jika hambatan pada lampu itu tetap. Nah, di sini berarti besarnya arus itu sebanding dengan beda potensial atau tegangan. Kita sudah dapat nih satu analisa. Nah, sekarang misalkan untuk tegangannya yang tetap, tapi yang diubah apanya? Nah, yang diubah itu hambatan pada lampunya. Nah, kita coba ya. Baik, di sini kita akan mencoba untuk mengubah hambatan pada lampunya itu. Kita coba untuk tegangannya itu 9 volt dan hambatannya itu 3 ohm. Nah, ternyata kuat arusnya itu 3 ampere. Kita hidupkan dulu
saklarnya. Nah, di sini akan terlihat bahwasannya kuat arusnya itu 3 ampere. Setelah itu hambatan ohm. Nah, hambatan ohm ya, 6 ohm. Nah, di sini tegangannya itu tetap 9 volt. Nah, di sini terlihat bahwa kuat arusnya itu 1,5 ampere. Nah, terus itu kita coba lagi untuk hambatan 9 ohm dengan tegangannya tetap yaitu 9 volt. Nah, berapa sih kuat arusnya itu? Nah, kita coba dulu ya. Nah, kita coba. Nah, ternyata kuat arusnya itu 1 ampere. Nah, jadi di sini kita dapat tahu bahwa semakin besar hambatan pada lampu, maka arusnya semakin kecil. Jadi, berbanding terbalik, di sini kita dapat simpulkan kaitan antara beda potensial kuat arus dan hambatan pada suatu rangkaian. Kesimpulannya seperti pada percobaan selanjutnya, yaitu V sama dengan I dikali R, dengan V yaitu beda potensial, I adalah kuat arus, dan R yaitu hambatan. Nah, untuk memperjelasnya di sini kami sudah ada data-data percobaannya. Di sini kita bisa lihat ya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan percobaan selanjutnya, yang dimana V itu merupakan beda potensial, I adalah kuat arus, R yaitu hambatan. Nah, kita simulasikan. Di sini kita bisa menentukan tegangannya mau berapa, resistansinya mau berapa, dan di situ juga bisa langsung tertera berapa kuat arusnya. Begitu. Baiklah, pada seluruh data itu telah ditentukan resistansinya itu 130 ohm. Nah, pada data pertama ini tegangannya itu 1 volt dan menghasilkan kuat arus 7,7 mili ampere. Pada data kedua, sama seperti data pertama tadi, resistansinya 130 ohm dengan tegangan 1,5 volt. Nah, menghasilkan kuat arus 11,5 mili ampere. Data ketiga, resistansinya tetap yaitu 130 ohm, tegangannya itu 2 volt, menghasilkan kuat arus 15,4 mili ampere. Pada data keempat, resistansinya tetap 130 ohm dengan tegangan 2,5 volt, menghasilkan kuat arus 19,2 mili ampere. Baik, pada data terakhir yaitu data kelima, resistansinya tetap ya 130 ohm dengan tegangan 3 volt, menghasilkan kuat arus yaitu 23,1 mili ampere. Lanjut, pada percobaan ini kita telah menetapkan tegangan itu 5 volt dan kita akan menentukan mau berapa resistansi pada percobaan ini. Pada data pertama, tegangan telah ditentukan 5 volt, resistansinya 205 ohm, menghasilkan kuat arus 24,4 mili ampere. Data kedua, tegangannya telah ditentukan 5 volt, resistansinya 185 ohm, menghasilkan kuat arus 27 mili ampere. Data keempat, tegangannya telah ditentukan 5 volt dengan resistansi 165 ohm, menghasilkan kuat arus 30,3 mili ampere. Data keempat, dengan tegangan 5 volt yang telah ditentukan,
resistansinya 145 ohm, menghasilkan kuat arus 34,5 mA. Data terakhir, dengan tegangan 5 volt yang telah ditentukan, resistansinya 125 ohm, menghasilkan kuat arus 40 mA. Oke, untuk memperjelas data untuk hambatan 130 ohm, di sini telah kami tulis bagaimana hasilnya, dan juga di situ telah ada grafik hubungan V dengan I. Bisa dilihat. Selanjutnya untuk tegangan 5 volt, di sini juga telah kami tuliskan berapa data-datanya dan juga grafik hubungan I dengan R. Bisa dilihat pada grafik tersebut. Kesimpulan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar hambatan atau resistansi, maka kuat arusnya semakin mengecil. Nah, itu disebut dengan berbanding terbalik. Maka terbentuklah hukum Ohm. Antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan, rumusnya itu V sama dengan I dikali R, yang dimana I sebanding dengan V, tetapi hubungan I dan R itu berbanding terbalik. Semakin besar R, maka kuat arusnya itu semakin mengecil. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.